Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sama-sama kita hormati, kita sayangi segenap pimpinan majelis ta'lim, pimpinan pondok pesantren, para hubabah, para syarifah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam keberkahan. Juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, disyafaati Rasulullah, disayangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Waktu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad dibawa Allah keliling surga, dibawa Allah keliling neraka. Kemudian Nabi Muhammad bercerita, sewaktu beliau telah sampai di bumi, ra'aitu lailata an usriya bi anna aktsar ahlin nar minan nisa. Malam saya di Isra Mi'rajkan, saya lihat di neraka kebanyakan penghuninya dari golongan kaum wanita. Tentu bukan artinya perempuan banyak ada di neraka dibandingkan dengan laki-laki, karena bisa juga berarti bahwa akhir zaman wanita jumlahnya lebih banyak daripada pria. Akan tetapi banyak di antara para sahabat yang kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, apa hal yang dapat membuat perempuan banyak berada di dalam neraka? Lima dzalika ya Rasulullah. Kata para sahabat, kenapa begitu wahai Rasul? Kenapa banyak laki-laki ada dalam, kenapa banyak perempuan ada dalam neraka? Nabi pun bercerita. Boleh yang pindah tempat, hanya berpindah badan aja, tidak bergerak suaranya, boleh? Kenapa banyak perempuan ada dalam neraka? Rasulullah, apa sebabnya? Apa yang menyebabkan perempuan berada dalam neraka? Maksudnya, apa dosa yang membuat Allah murka terhadap seorang perempuan yang membuat dia berada dalam neraka? Dan alhamdulillah ada yang nanya. Karena dengan bertanya kita jadi tahu, sehingga semoga kita dapat menghindari agar tidak ada siapapun di antara kita yang menjadi salah satu di antara mereka yang Allah masukkan ke dalam neraka. Apa kata Nabi Muhammad alaihissalam? Dua sebab yang menyebabkan perempuan banyak ada di dalam neraka. Kata Nabi Muhammad bilang, li'annahunna yakthurnal la'nah wa yakfurnal ashirah. Sebab pertama, karena perempuan itu banyak melaknat, banyak ngata-ngatain orang, nggak pinter jagain lisan, nggak pinter jaga mulut. Sekarang ditambah nggak pinter jaga jempol dari komentar-komentar julid di internet, di media sosial.
Ini yang menjadi penyebab banyaknya perempuan masuk dalam neraka. Kemudian yang kedua, li'annahunna yakfurna. Karena mereka suka gampang ingkar, gampang kufur. Ayakfurna billah, apakah mereka ingkar kepada Allah? Nabi Muhammad menjawab, la bal minal asyirah, tidak, melainkan ingkar terhadap suaminya, terhadap keluarganya. In ahsantum bihinna sanah. Perempuan neraka nih, kalau suaminya berbuat baik padanya setahun, kemudian disakiti sekali, dia akan bilang sepanjang hidup sama kamu, kamu gak pernah berbuat baik padaku sama sekali. Kayak kebaikan setahun habis dibakar sama kejelekan dia sekali aja. Jadi dua hal inilah yang menjadi penyebab perempuan banyak berada dalam neraka. Dan kalau kamu mau lebih memperhatikan, dua hal ini pula lah yang banyak menjadikan rumah tangga juga serasa berada dalam neraka. Istri yang tidak pandai menjaga lisannya. Istri yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Dua hal ini yang banyak menjadikan rumah-rumah tangga serasa berada dalam neraka, tidak dapat menghadirkan surga dalam rumah tangganya. Makanya nih para istri, dengerin dengan baik, biar kamu tidak termasuk di antara yang menyesal ketika di hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkanmu. Jangan jadi orang yang menyesal. Kita mesti belajar nih di dunia, gimana caranya biar terhindar dari menjadi seseorang yang kelak layak dimasukkan Allah ke dalam nerakanya. Semoga semua yang hadir di sini jadi ahli-ahli surga. Yang jadi istri, yang jadi ibu, yang jadi anak, semoga semuanya jadi ahli surga. Semua yang hadir di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuju jalan ridha-Nya, menuju jalan surganya, menuju bahagianya, dunia hingga akhirat insyaallah. Dunia hingga akhirat insyaallah. Dunia hingga akhirat Yang pertama, pandai-pandailah jaga lisanmu, Bu, Kak, Dek. Pandai-pandai jaga lisan. Rumah tangga sama. Rumah tanggamu di dunia, rumah tanggamu di akhirat sama. Sama-sama bermodalkan kepandaianmu menjaga lisan. Yang pintar jadi istri. Jangan suka ngomong kalimat-kalimat yang menyakitkan hati suami. Apa sih kalimat yang nyakitin hati suami? Suami tuh mendingan dibilangin, kok kamu jelek sih? Misal, jauh lebih mending loh dibilangin kayak begitu daripada dibilangin, sepanjang hidup sama kamu saya selalu menjadi orang yang menderita. Kamu kenapa sih gak bisa kayak jadi suaminya orang gitu? Kenapa kamu gak kayak suami yang lain? Pada baik-baik sama istrinya. Kamu kok kayak gitu sih? Kerjaan kamu tuh nyakitin hati saya mulu. Tuh hati-hati tuh. Ucapan-ucapan yang begitu, kamu gak pernah berbuat baik padaku sama sekali. Kamu selalu jadi orang yang menyakiti hati saya. Nih kalimat-kalimat yang seperti inilah
yang banyak menghancurkan seorang istri hingga menghancurkan rumah tangganya. Kamu suami yang tidak berguna. Tuh. Kamu suami yang tidak berguna. Kesian. Kesian. Saya kesian sama suamimu. Saya kesian sama suamimu kalau suamimu kamu omongin kayak begitu. Hargai suamimu. Tapi memang benar Ustadzah, dia nggak berguna. Seorang wanita yang mulia akan dapat memuliakan suaminya, siapapun suaminya. Hanya perempuan yang hina yang akan selalu menghina suaminya, siapapun suaminya. Perlakuanmu kepada suamimu tidak menunjukkan siapa dia, menunjukkan siapa kamu. Saya ulangi. Perlakuanmu kepada suamimu tidak menunjukkan siapa dia, menunjukkan siapa kamu. Perempuan yang mulia, suaminya siapapun gak akan pernah ngomong kasar, gak akan pernah ngomong kotor, gak akan pernah manggil suaminya dengan nama yang ada di kebun binatang. Gak ada. Walaupun suaminya udah nyebutkan nama 10 binatang sekalipun, dia gak akan jawabin, emang cuman kamu yang tahu nama-nama binatang? Saya juga hafal. Gak gitu. Wanita yang mulia akan mampu memuliakan suaminya. Karena urusannya dengan dirimu sendiri, Kak. Urusanmu, perlakuanmu kepada suamimu adalah urusanmu dengan hisabmu sendiri, Dek. Saya sampaikan kepadamu atas nama cinta. Yang benar mas suami, yang hormat mas suami, muliain, hargai bagaimanapun seperti yang disampaikan Nabi Muhammad. Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suamimu. Ia adalah jalan surga ketika kamu memuliakan dia, jalan neraka ketika kamu menghina dan menyia-nyiakan dia. Jadi yang pinter-pinter jaga lisan. Ngomongmu yang bagus sama suami. Ngomongmu yang bagus. Yang bagus tuh yang gimana Ustazah? Nih, banyakin pujian. Banyakin pujian. Sama suami itu yang sering muji. Ustazah, masalahnya gak ada yang bisa saya puji dari diri suami saya. Ya kamu terlalu namanya. Kamu udah nikah berapa lama? 10 tahun Ustazah. Lah matamu kemana? Gak bisa lihat kebaikan-kebaikan dalam diri suami. Pasti ada, pasti punya. Semua orang tuh diciptakan lengkap dengan kebaikan dan keburukannya. Udah pasti. Nih Bu, saya kasih tahu ya Bu ya. Kadang-kadang fokus kita terhadap sesuatu yang kecil melupakan kita kepada sesuatu yang besar. Ada seseorang ngebangun tembok, bangun bangunan, bikin tembok, temboknya bata disusun-susun gitu. Habis selesai dia bangun, diliatin, oh cakep nih tembok yang udah saya bangun. Ada temennya lewat, nih tembok siapa yang bangun? Saya. Bagus kan? Ya tapi 2 batu bata ini miring nih. Oh iya ya. Ya ampun miring nih. Sedih dia liatnya. Sampai dia pamitan sama yang punya bangunan. Boleh gak nih saya rubuhin tembok yang ini karena ada 2 batu batanya yang miring.
Jangan dong, kan kita udah keluarin modal banyak nih buat bangun tembok ini. Dia bilang tiap saya lewat tembok itu tiap hati saya sedih. Karena saya punya 2 batu bata yang miring. Sampai satu hari teman saya lewat. Terus dia bilang, siapa yang bangun tembok ini? Saya. Bagus. Apaan? Ini 2 batu batanya miring. Emang berapa banyak batu bata yang udah kamu bangun di sini? 200. Dia bilang kalau kamu punya 200 batu bata yang miring 2, artinya kamu punya 198 yang bagus. Ini nih, kadang-kadang fokus kita sama 2 batu bata yang miring membuat kita lupa sama 198 yang lurus. Kita sama suami tuh sering kayak gitu. Kita sama anak kita juga sering kayak gitu. Kita sama orang tua kita juga sering kayak gitu. Kita sama diri kita aja suka kayak gitu. Fokus kita sama yang kurang, fokus kita sama yang salah, bikin kita lupa sama yang bagus-bagus, bikin kita lupa sama hal-hal baik yang datang dalam kehidupan kita. Makanya jagain. Kamu bisa bener ngomongnya kalau kamu bener cara mikirnya. Bu, Kak, Dek, kalau kamu mikir bahwa semua ucapanmu akan ada hisabnya. Kalau kamu berpikir bahwa ucapanmu kepada suamimu nanti di akhirat harus kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah, kamu akan belajar untuk bisa meluruskan lisan kamu, mulut kamu. Kamu gak bisa bilang, misalnya gitu ya, saya mau Ustazah emang ngomongnya kayak begini nih kasar, tapi hati saya lembut. Dari mana? Isi lisanmu itu adalah isi apa yang keluar dari lisanmu adalah isi dari apa yang ada di dalam hatimu. Nih lisan kamu nih kayak mulutnya teko, Bu. Nih, teko nih di depan saya nih. Ini kalau misalnya isinya teh, nggak bakalan keluarnya susu. Betul nggak? Itu orang yang bilang bahwa mulut saya sih kasar sih, saya emang kalau ngomong kayak begini nih. Tapi hati saya tuh baik. Hati saya tuh lemah lembut. Itu sama aja kayak ngomong yang jangan lihat ya, ini mah yang keluarnya emang oli, tapi dalamnya nih susu. Gimana ceritanya? Kalau yang keluarnya oli, berarti yang di dalamnya juga oli. Nggak bakalan berbeda. Makanya kalau kita perhatikan ucapan-ucapan istri-istri solehah itu indah terus. Indah terus. Masya Allah, Masya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, guru saya Hubabah Nur, Hubabah Ummu Salim, istri dari Al-Habib Umar bin Hafiz. Beliau tuh pernah cerita tentang seorang istri yang sangat solehah. Dia bilang di kampung saya, di Baydha, dulu ada satu keluarga punya sebuah perusahaan yang dikelola bersama keluarga besar. Abang-abang tuh semuanya pada kelola satu perusahaan. Nah, si perusahaan ini dipegang sama abang yang salah satu dari saudara-saudara mereka lah. Meninggal dunia saudaranya. Ada istri, ada anak-anaknya. Habis suaminya meninggal, si saudara mereka ini meninggal, mereka rapat bersama-sama. Ini jandanya saudara kita nih jangan sampai kawin sama orang lain. Nanti kalau kawin sama orang lain, urusan perusahaan, urusan warisan jadi ribet. Karena orang lain masuk dalam keluarga kita. Lagi pula kan dikelola bersama nih, jadinya repot nanti ngurusinnya. Mendingan salah satu dari kita kawin sama dia.
Tapi semuanya udah pada nikah kecuali ponakan yang umurnya waktu itu 20-an tahun. Sementara si janda ini umurnya sekitar 40-an tahun. Dia jauh lebih tua. Akhirnya dipanggil nih si ponakan. Diminta kawin sama janda pamannya. Paham ceritanya nih ya? Jangan-jangan kepikiran jemuran saya cerita gak paham. Nah gak apa-apa, baju basah. Cuman basah aja pakai air kok. Teman-teman sekalian, akhirnya nih karena dia mau dikawinkan sama istri pamannya, mantan atau mantan istri pamannya, janda pamannya, dan umurnya 2 kali umur dia gitu. Dia kan nggak mau. Jadi dia bilang, ayolah bapak, janganlah saya dikawinkan. Masa umurnya jadi kayak umur umi saya? Ayolah nak, udah kawin aja nak. Kita nih lagi beresin urusan-urusan keluarga besar kita nih. Udah gampang, nanti kalau kamu dapat 1 tahun, 2 tahun kepengen kawin lagi, ya gak apa-apa, nanti kita cariin. Akhirnya dengan terpaksa si anak ini kawin juga. Kawin sama janda ini tadi. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, adem ayem tuh rumah tangga. Sampai 20 tahun kemudian. Si istri mulai sakit-sakitan. Kawin kan umur 40 tuh. 20 tahun kemudian umur 60. Ibu-ibu tahu dong yang umur 60. Kaki udah mulai pegel-pegel. Di samping tempat tidur dulunya parfum wangi-wangi. Sekarang pertolongan pertama pada kecelakaan. Ada balsem. Ada apa lagi? Itulah semua tuh. Masya Allah, Masya Allah. Saya tahu nih umurnya ibu-ibu nih. Bukan dari lihat mukanya. Muka bisa berbohong. Dengkul enggak. Udah berubah posisi tiap 15 menit. Tuh. Tahuan umurmu tuh. Jadi di saat istrinya sekarang udah umur 60-an tahun nih. Si suami masih 40 tahun. Istrinya mulai kadang-kadang sakit-sakitan, sering masuk angin, sering ini itu segala macam. Jadinya ayahnya suaminya, ya, yang dulu ngawinin tuh, manggil si anak ini. Kemudian bilang, nak, katanya istri kamu sekarang udah mulai sering sakit-sakitan. Iya ya, doain ya, kesian. Nah, kalau kamu mau kawin lagi gak apa-apa kok. Kamu tinggal sebut aja, nanti kita lamarkan dia. Dan nanti istri kamu biarkan ibu kamu yang ngomongin. Gak apa-apa. Nanti biar dia ngomongin baik-baik, insya Allah. Sebagai perempuan yang soleha, mungkin dia mau denger gitu, gak apa-apa. Apalagi kan mengingat suaminya masih muda ini tadi gitu kan ya. Dan juga sekarang udah sakit-sakitan gitu si istrinya. Tapi ternyata jawaban suaminya luar biasa. Si anak tadi nih dia bilang, jangan ayah, jangan. Saya gak sampai hati untuk melakukannya. Dia bilang, kenapa memangnya nak? Dia bilang dari awal-awal nikah sampai dengan sekarang. Saya gak tahu mukanya dia kalau lagi cemberut kayak gimana. Tiap kali saya lihat dia tersenyum. Tiap kali saya panggil dia bilang lebek habibi. Gak apa-apa sayang, gak apa-apa. Dia membuat saya menjadi setara raja.
Bagaimana mungkin saya tidak membuat dia menjadi seperti ratu? Dia bilang dia adalah istri yang sampai dengan sekarang saya tidak pernah mendengarnya berkata tidak kepada saya. Gak pernah ngomong keras, gak pernah ngomong kasar. Dia bilang dia selalu tersenyum, dia selalu berkata lebih habibi, lebih habibi. Masya Allah. Wanita yang seperti ini ayah, saya tidak mau menjadi lelaki jahat yang meninggalkannya di saat dia dalam keadaan sakit. Masya Allah. Yuk, perempuan, jadilah solehah. Pinter-pinter jaga lisan. Pinter-pinter jaga lisan. Ngomong yang bagus. Puji suami. Rayu suami. Halal. Asal suamimu sendiri. Jangan sampai nih. Ngomongnya bagus-bagus, merayu sama suami orang. Jangan. Sama suamimu sendiri tuh. Kadang-kadang kalau ngomong sama orang lembut gitu, baik. Tapi giliran ngomong sama suami, ya Allah. Lagi jalan nabrak orang, maaf ya, aduh maaf saya gak kelihatan. Giliran lagi di rumah, lagi jalan buru-buru nabrak suaminya, kamu jangan berdiri di sini napa? Ada yang begitu. Kalau ada orang nih sama orang lain, dia ngasih kamu tempat duduk misalnya di bis. Makasihnya sampai gak kelar-kelar. Tapi giliran sama suami ngasih nafkah, suami naikin galon, suami masangin lampu. Emang udah kewajibannya saja. Makasih. Apa susahnya sih? Iya kenapa dah Ustazah? Kalau mau makasih sama orang gampang. Sama suami susah. Gak ada, itu kamu aja begitu. Kamu mau nyalahin siapa? Kamu yang tidak pandai mendidik dirimu itu. Belajar buat mendidik diri sendiri. Jagain lisan. Pinter-pinter. Ngomong sama suami yang bagus, belajar. Ibu-ibu saya sekalian, emang Ustazah udah bagus ngomongnya? Belajar. Kita semua belajar. Kalau nggak belajar hidup di dunia mau buat apa? Kita belajar menuju surga kita masing-masing. Kita belajar untuk bisa menuju kebersamaan dengan manusia-manusia mulia di akhirat nanti. Kamu kalau sama suami bawaan kasar mulu, keras mulu, marah-marah mulu. Kamu pengen di akhirat barengan sama istrinya Nabi Nuh. Tahu namanya? Bu Nuh. Jangan sampai di akhirat kita bersama dengan orang-orang yang dimurka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma imra'atin qalat li zawjiha, ma ra'ait fika khairan qad tahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa." Kalau ada seorang perempuan berkata pada suaminya, "Kamu enggak pernah berbuat baik padaku sama sekali. Kamu gak pernah nyenengin hati saya. Sepanjang hidup mah kamu sengsara mulu saya, menderita mulu saya. Kamu selalu menyakiti hati saya." Kata Nabi Muhammad, ucapan itu menjadikan seorang perempuan, seorang istri terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya.
Kita nggak mau di akhirat diseret ke neraka oleh lisan kita sendiri. Jangan sampai. Di akhirat kita ditarik ke neraka sama lisan kita sendiri. Karena ngomongnya nggak bagus, ngomongnya nggak benar. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dan kalau bicara ngomong bagus, ngomong benar, berterima kasih, memuji, berkomentar yang baik-baik, yang harus mendapatkan kebaikanmu itu adalah orang yang paling dekat denganmu. Tentu saja adalah suamimu, anak-anakmu, orang tuamu. Katakan pada suamimu, andai waktu bisa kuulang, tak akan kupilih pasangan selain dirimu. Kata suaminya, memang kagak ada yang lamar kamu selain saya. Sampaikan pada suamimu, ada banyak hal yang saya sesali. Dan menikah denganmu bukan salah satunya. Ada banyak hal yang saya syukuri. Dan menikah denganmu adalah nomor satunya. Enak banget tuh. Ayo dah, belajar. Belajar teman-teman, belajar. Belajar buat ngomong yang bagus sama suami. Insya Allah. Kamu adalah hadiah paling manis yang Allah berikan dalam hidup saya. Terima kasih. Saya tidak dapat membayangkan hidup tanpa kehadiran kamu. Itu kan enak, suami dengernya adem. Suami dengernya tuh kayak yang, ya Allah. Udah tuh kayak diguyur air es di saat lagi panas-panasnya. Adem. Belajar buat bisa kayak begitu. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri baginda kita Nabi besar Muhammad. Dulunya wanita kaya raya. Segala apa yang dia mau tersedia. Apapun yang dia inginkan ada. Punya banyak harta melimpah ruah. Punya banyak pelayan. Punya perdagangan, bisnis sangat besar. Tapi menikah dengan Nabi membuatnya habis-habisan. Hingga bahkan pada puncaknya mereka sekeluarga diboikot. Nabi Muhammad tinggal di rumah pengasingan. Di lembah Abu Thalib 2,5 tahun Nabi Muhammad bersama dengan Sayyidah Khadijah di sana. Orang gak boleh jual makanan sama mereka. Sehingga mereka seringkali berhari-hari menahan lapar. Sayyidah Khadijah kadang dapat minuman susu diberikannya kepada Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah bilang, saya enggak perlu Rasulullah, minumlah. Sayyidah Khadijah berkata, kuntu amshi amyalan. Saya terkadang berjalan bermil-mil jauhnya hanya untuk sekedar mencari makan. Lapar yang tak mampu kukuasai membuatku terpaksa makan dari daun-daunan hijau. Jalan bermil-mil nyari apaan aja, ketemu rumput dimakanin sama Sayyidah Khadijah. Kata Sayyidah Khadijah, sampai saya ngerasain gigi-gigi saya tambah hari tambah tajam. Kebanyakan ngunyahin rumput. Saudariku sekalian, sampai badan Sayyidah Khadijah hanya tinggal tulang berbalut kulit belaka. Di saat-saat seperti itu, Nabi Muhammad pernah berkata kepadanya, aku merasa malu padamu Khadijah. Dulu aku menikah denganmu sedangkan kamu adalah seorang perempuan yang kaya raya.
Sekarang kamu menjadi miskin papa. Aku malu padamu Khadijah. Dulu aku menikah denganmu sedangkan kamu adalah perempuan yang dimuliakan kaummu. Sekarang kamu bahkan dihina dengan sampai sedemikiannya wahai Khadijah. Aku malu padamu. Aku menikah denganmu sedangkan kamu adalah seorang perempuan yang cantik jelita. Sekarang maafkan aku Khadijah. Maafkan aku Khadijah. Jadi tinggal tulang baru kulit belaka teman-teman. Apa jawab Sayyidah Khadijah? Beliau tersenyum kemudian berkata, ya Rasulullah, jangan pernah merasa begitu wahai Rasul. Engkau harus tahu. Sejak aku menikah denganmu telah kujadikan hidupku, hartaku, tenagaku, bahkan nyawaku. Ku persembahkan untukmu ya Rasulullah. Nih perempuan model begini. Pantas jika Allah membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Jaminan dari Allah SWT yang Allah sampaikan lewat malaikat Jibril kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kamu jangan mikir ya Khadijah jadi Khadijah, suaminya kan Nabi Muhammad. Saya gimana mau baik Ustazah, suami saya modelannya kayak gitu. Ibu-ibu saya sekalian, berbulan-bulan gak dapat makanan yang layak dimakan. Hanya sesekali dikirimin susu, diminum. Hanya sesekali mendapatkan kiriman roti-roti kering, dimakan. Kemudian jagain lapar lagi sampai berhari-hari lagi. Kamu sanggup? Kamu sanggup? Sayyidah Khadijah bersama dengan segala kesusahannya dalam kehidupan. Sayyidah Khadijah bersama dengan segala lara, duka, air mata, perjuangan. Bersama dengan itu semuanya, innaha maqalat la qattu inda zawjiha. Sesungguhnya Khadijah adalah istri yang tak pernah berkata tidak kepada suaminya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini bukan tentang siapa suamimu, ini tentang kamu. Bagaimana akhlakmu kepada suamimu. Kamu tidak akan dihisab atas apa yang dilakukan suamimu kepadamu. Kamu hanya akan dimintai pertanggungjawaban atas perlakuanmu kepada suami. Suamimu lagi pengen marah-marah, ya udah biarin, kamu jangan. Suamimu lagi pengen kesel sama kamu, ya udah biarin, kamu jangan. Tetaplah jaga diri, tetaplah jaga lisan. Sebab apa yang kamu lakukan semuanya hanya akan kembali kepada dirimu sendiri. Belajar buat sabar. Belajar buat benar. Belajar untuk selalu soleha. Kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan seperti apapun. Insya Allah. Tuh, paling utama, jaga lisan. Pengen menghadirkan surga dalam rumah tanggamu, mesti pinter-pinter jagain lisan. Dan Bu, nih mumpung belum masuk nisfu Sya'ban. Jangan sampai di malam nisfu Allah turunkan ampunan, kamu tidak mendapatkannya. Salah satu penyebabnya adalah karena suamimu tidak ridho padamu. Yuk, mumpung belum masuk nisfu Sya'ban, belum masuk bulan suci Ramadan, minta maaf sama suami.
Minta maaf sama suami. Tapi minta maafnya yang serius. Jangan yang kata ustazah nih suruh minta maaf. Maaf ya. Emang kenapa? Ya kali-kali bikin salah, kali-kali. Tapi jangan lupa kamu juga punya banyak salah. Enggak serius minta maaf. Enggak serius minta maaf. Minta maaf yang serius. Insya Allah. Sering-seringlah minta maaf kepada suami. Karena teman-teman, ada hadisnya tuh. Thalathatun la turfa' salatuhum fawqa ru'usihim shibra. 3 kelompok orang kalau sholat enggak keangkat 1 jengkal pun dari atas kepalanya. Kalau enggak keangkat, berarti enggak naik. Kalau enggak naik, berarti enggak terkirim. Kalau enggak terkirim, enggak bakal sampai. Kalau enggak sampai, bagaimana mungkin diterima? Kalau diterima aja enggak, gimana mungkin untuk mendapatkan balasan? Ini enggak keangkat, katanya Nabi Muhammad, 1 jengkal pun dari atas kepalanya. 3 kelompok orang. Kayak yang sholat sih, tapi percuma aja enggak keangkat gitu. Tapi bukan artinya udah kalau gitu nggak usah sholat aja dah sekalian. Gak gitu. Sebab akhirat bagaimanapun harus kita jalani nantinya. Dan kalau bukan hidup yang sekarang di dunia, hidup yang mana lagi yang akan kamu pakai untuk mencari bekal buat akhiratmu nanti? Harus hidup yang sekarang. Makanya harus benar-benar nyari bekal. Jangan termasuk 3 kelompok orang ini. Siapa mereka wahai Rasul? Yang pertama kata Nabi Muhammad, man amma qauman wa hum lahu karihun. Siapa yang memimpin satu daerah dan rakyatnya, warganya benci kepada dia karena kezaliman yang telah dia lakukan. Yang jadi pemimpin tapi nggak dicintai sama rakyat karena kedolimannya, ya, karena kedolimannya. Kalau dia udah bikin baik, udah nggak korupsi, udah bener, tapi ternyata rakyatnya masih nggak suka, itu urusan beda lagi. Tapi kalau dia udah berbuat, tapi memang dia berbuat yang zalim gitu, dia berbuat keboliman sehingga akhirnya rakyatnya, warganya benci kepada dia. Itu kalau sholat 1 jengkal pun tak terangkat dari dirinya. Yang kedua kata Nabi Muhammad, imra'ah batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang istri melewati waktu malam sedangkan suaminya tidak ridho kepadanya. Makanya Nabi itu disampaikan batat Zawjuha 'alaiha sakhit untuk ngajarin kita kalau lagi bertengkar, nggak akuran sama suami, jangan sampai lewat malam. Sebelum tidur, sebelum malam tuh dibaikin gitu. Udah, nggak usah kelamaan. Nggak akurannya nggak usah kelamaan, baik-baikan aja. Kamu deketin suamimu terus kamu bilang, mana jari jentiknya? Emang kenapa? Baikan ya. Takut sampai datang waktu malam dia nggak ridho sama kita, yang masalah kita teman-teman. Itu kata Nabi Muhammad alaihissalam, ayyuma imra'atin batat wa zawjuha 'alaiha sakhit la'anatha al-malaika hatta tusbih. Kalau ada seorang perempuan datang waktu malam, suaminya sedang marah kepadanya, sampai pagi suaminya masih marah kepada dia, dilaknat sama malaikat. Perempuan tersebut dilaknat sama malaikat. Ustazah, kok gak adil ya kalau istrinya yang lagi marah suaminya dilaknat malaikat? Gak Ustazah? Enggak. Kok gak adil gitu Ustazah? Teman-teman sekalian, saya dulu juga mikirnya kayak gitu.
Oh kayaknya Nabi gak sayang ya sama kita ya. Kita disuruh baikin melaki, suruh jangan sampai datang waktu malam. Kita gak minta maaf sama dia, gitu. Tapi abisnya saya jalanin, karena hadis ini saya jadi takut. Jadi takut memalamkan masalah sampai besok pagi. Suami marah malam tuh saya takut. Satu, takut dilaknat malaikat. Kayaknya percuma kalau saya sholat ini, sholat itu. Gak bakalan keterima juga gitu. Yang kedua, saya takut mati. Itu gimana ceritanya kalau saya sampai mati dalam keadaan suami gak ridho. Yang namanya kematian kan bisa datang kapan waktu. Walaupun alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Karena hadis ini nih, saya jadinya takut buat memalamkan masalah. Saya berusaha untuk menghindarkan gengsi, menekan emosi, minta maaf kepada dia. Saudaraku sekalian saya muliakan, dan begitu minta maaf, saling baik-baikan, udah tuh enak, bisa tidur nyenyak, ya kan? Besok pagi bangun lebih ceria gitu. Alhamdulillah. Nabi Muhammad memang luar biasa. Bu, kelihatannya tuh kayak yang, kok Nabi gak ngebelain kita yang perempuan ya? Disuruhnya kita minta maaf. Ibu, yang susah maafin tuh kita. Coba tuh, kamu bayangin, kamu inget-inget deh. Kalau suamimu lagi marah terus kamu datang, maaf ya, tadi tuh saya tuh kebawa hawa nafsu, bawa emosi, maaf ya. Maaf ya. Apa yang suamimu bilang? Iya udah gak apa-apa. Gitu paling. Betul gak? Coba kamu inget-inget. Seingat saya gak gitu Ustazah. Kamu punya suami? Enggak. Saya gak nanya sama kamu. Rata-rata tuh suami kayak begitu. Tapi kalau suaminya yang minta maaf sama istri, maafin ya? Enggak. Ayo dong maafin. Enggak. Kita tuh susah. Semakin dimintain maaf, semakin egonya naik-naik terus. Bukan begitu? Makanya teman-teman, kecuali nih, saya mau kasih tahu juga nih sama para suami nih. Kalau mau minta maaf sama istri tuh gampang. Maaf ya, enggak. Saya udah transfer tuh tadi. Gampang tuh minta maafnya. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan. Jadi Nabi kayak kelihatannya gak sayang sama perempuan gitu. Tapi sejatinya beliau sedang sangat sayang pada kita. Nabi gak mau kita mengendap kemarahan-kemarahan. Nih saya kasih tahu teman-teman. Rasa yang tidak terluahkan hanya akan mengendap di memorimu dan menjadi penyakit di kemudian hari. Rasa-rasa negatif yang tidak tersampaikan, tidak terluahkan. Ya, kamu kesel, ya udah dibawa tidur aja deh, besok mungkin lebih baik. Kamu marah, udah gak apa-apa biarin aja deh. Kamu lagi penuh dengan amarah apapun aja bentuknya tuh, kemarahan-kemarahan, bahkan dari kecil tuh. Itu teman-teman saudaraku sekalian, kayak kotak sampah kamu isi gak pernah kamu buang-buang. Tuh kayak gitu tuh. Kayak gitu. Bad mood aja gitu. Moodnya jadi gak bagus aja gitu kan. Bawaan marah-marah mulu. Anak dimarahin, suami dimarahin, tetangga dimarahin, orang gak salah dimarahin, di jalanan dimarahin. Ada tuh kan modelan perempuan kalau ngomong marah aja. Iya tuh Ustazah, kenapa ya Ustazah saya suka kayak begitu? Itu gara-gara
rasa-rasa negatif yang tidak terkeluarkan dari dalam hatimu. Ia jadi timbunan sampah memenuhi ruang hatimu itu. Karena membiarkan masalah, mengendapkan masalah. Itu sebabnya Nabi yang tahu diri kita nih kayak apa, sama Nabi disuruh kamu jangan malemin masalah, minta maaf sebelum tidur. Kalau kamu tidur dalam keadaan saling marah-marahan, kamu akan dilaknat malaikat sampai pagi hari. Nabi kelihatannya kayak ngancem, padahal itu biar kamu nggak jadi sakit, nggak jadi orang yang pribadinya buruk, nggak jadi orang yang karakternya berantakan, nggak jadi orang yang hidupnya sumpek terus-terusan, nggak jadi orang yang sedih terus-terusan. Justru karena rahmatnya kepada kita, makanya Nabi diajarin begitu. Bahkan Nabi ngajarin lagi nih. Tapi Rasul, ini masalah berat banget Rasul. Saya gak bisa maafin suami saya dalam waktu dekat. Kata Nabi, oke kalau gitu 3 hari. Jangan lebih dari 3 hari. Jangan lebih 3 hari. La yahil limri'in. Gak halal, kata Nabi. Gak halal bagi seseorang untuk mendiamkan suaminya, temennya dalam keadaan marah ya, lebih dari 3 hari. Itu ajaran Islam teman-teman. Biar kamu tuh gak terus ngendep. Luahkan. Ustazah nih masalahnya nih timbunan sampah di hati saya kayak udah banyak deh Ustazah. Saya ini terlalu banyak menyimpan bencian, kekesalan, kekecewaan di dalam hati. Gimana caranya biar terkeluarkan? Bu, itu sama kayak gini nih. Ini saya ajarin, ini ilmu penting. Ini saya ajarin. Kamu kalau ngerasa, iya loh, hati saya nih kayaknya keras gitu. Kayaknya saya kalau bener tuh yang tadi dibilang tuh. Keluarnya tuh kasar, keluarnya itu kalimat-kalimat yang gak bagus, keluarnya kata-kata yang menyakitkan gitu. Padahal saya udah belajar, udah berusaha gitu, tapi gak tahu kenapa gitu, asal ngelihat suami, asal ngelihat anak bawaan pengen marah aja, pengen kesel aja gitu. Kenapa begitu? Itu tadi, hatimu tuh ada banyak sampah, sehingga ketika dibuka tuh yang keluar sampah mulu gitu, udah kepenuhan. Kalau gitu ngebersihinnya gimana? Ini saya kasih tahu. Karena saya sayang. Dengerin saya. Gimana cara membersihkan air di gelas yang sudah penuh dengan air oli misalnya. Ini isinya oli nih, gelas nih misalnya. Saya mau bersihin. Gimana caranya? Teman-teman saya sekalian, tuangin air yang bersih. Terus aja dia luber sampai lama-lama habis semua yang kotor-kotor. Jelas? Apa tuh air yang bersih itu? Rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah yang turun. Di mana dapetin rahmatnya Allah yang turun? Mohon maaf nih ya. Udah sore gini nih, keluar dari subuh. Gimana caranya biar rahmatnya Allah itu turun? Di mana turunnya? Ada pada hati yang merunduk pada Allah SWT. Ada di majelis-majelis, pertemuan-pertemuan yang baik, di sholat malammu, di waktu kamu baca Al-Quran, di waktu kamu kangen sama Nabi Muhammad, saat bersolawat kepada Nabi Muhammad, tuh lagi dituangin. Apa cirinya? Saudaraku sekalian, apa cirinya? Kalau air tadi itu udah luber, cirinya keluar air. Maka orang yang
dalam keadaan sedang dibersihkan Allah dari sampah-sampah, hatinya akan menangis saat-saat ia beribadah pada Allah Ta'ala. Kamu pengen bersihkan hati kamu, sering-seringlah menangis kepada Allah Ta'ala. Sering-seringlah mengalirkan air mata. Entah karena merasa malu kepada Allah, entah karena merasa takut atas dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Bukan nangis karena nonton drakor. Bukan. Nangis karena rindu kepada Allah. Nangis karena rindu kepada Rasulullah. Air mata yang terus berkeluaran itu membersihkan hatimu, teman-teman. Membersihkan hatimu. Itu sebabnya salah satu dari 4 hal yang Nabi Muhammad berlindung darinya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yahsha. Dari hati yang tidak bisa khusyuk. Min du'ain la yusma. Dari doa yang tidak engkau dengar. Wa min ainin la tadma. Dari mata yang tidak bisa menangis. Nabi sampai mohon perlindungan. Kenapa? Gak bersih-bersih hatinya. Gak bersih-bersih hati. Bersihin hati kamu. Kalau hatinya bersih, nanti lama-lama lisannya juga jadi bersih. Gak bisa lagi ngomong kasar, gak bisa lagi ngomong kotor. Ngomongnya yang bagus-bagus, ngomongnya yang manis-manis. Jadi pengen menghadirkan surga dalam rumah tangga, lisanmu bagusin, jaga lisan, insya. Yang keduanya, kata Nabi Muhammad, penyebab perempuan banyak masuk neraka li annahunna yakfurna, karena perempuan tuh suka gampang ingkar. Yakfurna billah, ingkar sama suaminya, gak beriman gitu, ingkar kepada Allah wahai Rasul, gak beriman kepada Allah. La bal minal asyirah, bukan, tapi ingkar kepada suaminya. Gak pinter bersyukur. Itu tadi, ngelihat suaminya kayak yang laki nih gak ada gunanya nih, bikin susah hidup saya aja nih. Kayaknya yang lebih mudah hidup saya kalau saya gak punya dia nih. Gimana nih cara saya mengenyahkan dia dalam kehidupan saya? Astagfirullah. Pandai-pandailah berterima kasih. Mesti belajar, terus belajar, terus belajar. Lihatin kebaikan-kebaikan dia dan berterima kasihlah. Dihargain. Berterima kasihnya tuh disampaikan apa enggak? Lebih bagus jika disampaikan. Makasih ya. Kenapa makasih? Ya kamu udah transfer. Ya kan biasanya juga saya transfer. Ya makasih. Makasih. Kan ada juga yang gak mau transfer. Kamu mau transfer. Alhamdulillah, makasih ya sayang. Mudah-mudahan rezeki kamu tambah berkah. Enggak, maksud saya ngajarin kamu ngomong gitu sama suami. Saya gak lagi doain kamu. Nih ibu-ibu nih kalau urusan rezeki berkah, amin. Rezeki banyak. Tuh kan? Masya Allah. Gak bisa denger urusan rezeki tinggal amin aja ibu. Kamu ngomong gitu sama suaminya. Sama suami. Yang sering bikin istri gak bisa terima suami, gak bisa terima kasih sama suami, itu gara-gara urusan finansial, urusan ekonomi. Betul ya? Dia tuh ustazah gak pernah bisa bawa saya jalan-jalan ke luar negeri. Dia tuh ustazah gak bisa beliin saya rumah, gak bisa beliin saya kendaraan.
Saya tuh miskin aja hidup sama dia. Misalnya gitu. Jadi susah terima kasihnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau masalahnya adalah masalah ekonomi, pernah nggak kamu kepikir begini nih? Jangan-jangan karena nikahnya sama perempuan kayak saya, Allah susahkan rezeki bagi suami saya. Pernah nggak kamu mikir kayak begitu? Nggak pernah kan? Padahal yang namanya rezeki itu Allah tuh ketika jadikan rezeki suami lancar untuk memberi nafkah kepada istrinya, itu sebenarnya Allah juga sedang memberi rezeki kepadamu gitu. Lewat jalan suami. Nah kalau kemudian rezekinya seret, enggak semestinya kamu salahkan suami kamu. Berarti salahkan Allah Ustazah. Betul. Tapi lewat introspeksi. Kenapa Allah memberikan rezeki kepada saya nih susah? Kenapa? Bukan artinya salahkan Allah ya ini ya. Jangan salah paham. Maksud saya itu yang memberi rezeki yang seret itu adalah Allah SWT. Kamu tinggal introspeksi. Jelas kok Allah ngasih panduan masalah rezeki itu jelas. Kata Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kata Allah SWT, siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Gitu, takwa sama Allah. Jadi kalau rezeki seret, coba diingat-ingat. Gimana kabarmu sama sholat-sholatmu? Gimana kabarmu sama lisanmu? Kamu kebanyakan ngomongin orang kali. Makanya rezekinya akhirnya jadi seret. Katanya Fudail bin Iyad atau Ibrahim bin Adham, salah satu dari ulama-ulama soleh. Sebelum kita mengatakan, kalau kamu lihat rezekimu susah, kalau kamu lihat kamu berat buat mengerjakan ibadah, pasti disebabkan karena dosa yang telah kamu lakukan sebelumnya. Ustazah, apa artinya orang-orang yang rezekinya pada lancar-lancar itu karena mereka bertakwa sama Allah, Ustazah? Belum tentu juga. Ada juga yang istidraj dari Allah. Macam-macam. Akan tetapi kalau kamu dikasih rezekinya itu seret, bisa jadi karena itu masalahnya. Bisa jadi. Cobain yang takwa. Kalau kamu saat suamimu tidur, kamu di sampingnya malah WhatsAppan sama mantan pacar kamu zaman SMA. Kemudian kamu ngarep rezeki kamu lancar. Gimana ceritanya? Saudariku sekalian yang saya muliakan. Terus kamu bisa-bisanya bilang sama mantan kamu, transferin dong. Kamu bahkan meminta kepada yang gak halal bagi kamu. Teman-teman sekalian, minta sama yang halal aja bukan perbuatan yang baik, apalagi minta kepada yang halal bagimu. Kamu sudah membiarkan hatimu mengerjakan perbuatan dosa yang begitu besar, kemudian kamu berharap Allah memberikan rezeki kepadamu dengan mudah, rezeki yang berkah. Ya susah teman-teman, susah. Yuk, benerin.
Kualitas mutu hidupmu tuh bagusin. Banyakin istighfar, minta ampun sama Allah. Cobalah bangun di waktu malam. Cobalah bangun di waktu malam. Kerjakan beberapa rakaat tahajud. Kemudian bilang sama Allah, ya Allah, maafkan aku atas segala dosa-dosaku ya Allah. Malu kepadamu ya Allah. Jadi hamba gak ngerti-ngerti juga sampai sekarang. Ya Allah, maaf ya Allah. Dosa terus-terusan, maaf ya Allah. Maaf ya Allah. Maaf ya Allah. Akhlak tidak terdidik, kerjaan marah-marah mulu, ngata-ngatain orang mulu. Maaf ya Allah, maaf ya Allah, maaf ya Allah. Maaf ya Allah. Maaf ya Allah. Jauhkan aku dari dosa-dosa ya Allah. Mampukan aku menghindari segala dosa ya Allah. Dekatkan aku kepadamu ya Allah. Terimalah taubatku ya Allah. Terus coba kamu kerjakan. Kamu akan lihat betapa Allah SWT ketika melihat kesungguh-sungguhan hatimu mendekat padanya, Allah bukakan pintu rahmatnya. Dan kalau udah pintu rahmatnya dibuka, pintu rejeki itu jauh lebih kecil daripada pintu rahmatnya Allah. Allah akan buka lebar-lebar bagimu. Gitu teman-teman. Gitu. Jadi jangan sampai rejekimu seret, kamu malah marah-marahin suami. Kata Allah, rejekimu aku seretin karena akhlak kamu yang buruk. Malah ditambahin. Ya tambah seret bakalannya. Tambah susah bakalannya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini pengakuan dari para laki-laki. Kenapa ya? Kalau keluar rumah dalam keadaan habis bentak istri, habis ngomong gak enak sama istri sama anak, itu rezeki kayak susah gitu sepanjang hari. Tuh, suami aja ngerasain kayak begitu. Kamu juga. Kalau kamu gak pinter-pinter untuk menjaga dirimu dari segala dosa-dosa, maka akan jadinya kayak begitu. Yuk, belajar buat jadi istri yang pandai berterima kasih sama suaminya. Ingat, yang ngasih rezeki itu satu. Bukan suami, tapi Allah. Ada seorang laki-laki soleh, miskin, punya anak banyak. Kemudian ada yang ngajakin haji. Dia bingung. Ada dia aja nyari nafkah tiap hari, keluarganya pas-pasan. Apalagi dia pergi haji gitu kan, tinggalin keluarganya. Dia diskusi sama istrinya. Istrinya solehah. Istrinya Masya Allah. Istrinya bilang begini nih. Ini kesempatan kamu sayang. Kesempatan buat bisa berangkat pergi haji, pergilah. Pergilah. Allah menghadiahkanmu hal yang begitu indah, pergilah. Sertakan aku dalam doa-doamu di sana. Sertakan kami semua keluargamu dalam doa-doa indahmu di sana. Sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad. Doakan kami agar suatu hari juga dapat pergi ke sana. Pergilah sayang, pergilah. Suaminya bilang, tapi gimana dengan nafkah kalian? Tenanglah, tenanglah. Kamu pergi, Allah kan gak pernah pergi. Udah berangkat suaminya. Istrinya, ini model istri-istri kompor nih. Istrinya, tetangganya. Ini kan udah mulai sore nih, ngomong bakalan banyak salah-salah nih. Tetangganya banyak yang jadi kompor gas kayaknya, gampang meleduk. Begitu suaminya pergi tuh pada nengokin. Ya ampun, suami kamu pergi haji. Ada dia aja kehidupan kalian udah susah, gimana kalau gak ada dia ya? Kamu gak apa-apa ditinggal suami. Nih, kayak sok perhatian padahal julid. Kamu jangan sampai jadi orang yang kayak begitu.
Jangan sampai jadi orang kayak gitu. Tapi si perempuan solehah, perempuan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faham pemberi rezeki cuma satu, namanya. Emang kamu gak susah ditinggal suami kamu pergi haji kayak begitu, gak ninggalin apa-apa buat kalian? Istrinya sambil tersenyum dia bilang, susah kenapa? Yang pergi kan tukang makan rezeki, yang ngasih rezeki kan gak pernah pergi. Tangannya langsung yang Dhahaba akilur rizq wa baqir razzaq. Dia bilang, kenapa harus bersedih hati? Yang pergi hanyalah tukang makan rezeki, sang pemberi rezeki tak pernah pergi. Gitu. Hidup dunia mah cuman segini-gini aja, Bu. Hidup dunia mah cuman segini-gini aja, Kak. Kamu ngarep apa juga dari kehidupan dunia yang cuman segini-gini ini nih? Gak ada yang bisa diharap. Dunia mah kayak gini-gini aja. Iya kan? Kamu pengen punya apa sih sampai segitunya? Suami kamu hina-hina. Suami kamu gak bolehin. Kalau gak bawa duit jangan pulang sekalian. Apa yang mau kamu kejar, teman-teman? Walaupun punya uang sebanyak apapun, kalian gak akan bisa makan lebih daripada seukuran lambung sendiri. Kamu walaupun punya duit sebanyak apapun, gak akan pakai baju kecuali selapis. Mau pakai baju berapa lapis? Hah? Oh, duit saya banyak, saya pakai baju sekalian A7. Ada yang mau kayak begitu? Gak ada. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mau apa juga dari kehidupan dunia ini? Kalau kamu punya ya alhamdulillah dinikmati. Kalau gak punya gak usah sampai segitunya. Sampai nyari yang haram-haram buat kamu kejar. Dunia ini akan ada akhirnya, saudariku sekalian. Begitu kamu mati, berlianmu gak akan kamu bawa masuk dalam kuburan. Begitu kamu meninggal dunia, semuanya hanya akan kamu sisakan untuk yang hidup. Apa yang kamu punya tak akan lagi menjadi milikmu. Maka belajarlah untuk berterima kasih kepada rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Berterima kasihlah kepada Allah atas limpahan rezeki yang Allah berikan kepadamu. Bu, alhamdulillah. Mata bisa lihat, telinga bisa dengar, mulut bisa ngomong. Betul? Alhamdulillah, kaki masih bisa digerakkan, tangan masih bisa bergerak. Alhamdulillah. Ibu mau jual mata 1 miliar? Gak mau kok. Udah, nikmatin aja hidupmu. Saya banyak ketemu orang-orang kaya gak bahagia-bahagia amat juga, Bu. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Maka udah aja. Semuanya disesuaikan. Saya sering sampaikan, sesedikit apapun uang yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Sebanyak apapun uang yang kamu punya gak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau hidup pengen tenang, jangan banyak gaya. Disesuaikan. Insya. Kali lagi yang punya rezeki, yang ngasih rezeki namanya. Dah. Saya mau ajarin Ibu kalau masuk rumah baca ayat kursi. Bikin hati jadi adem, rumah tangga jadi damai. Ya. Kita dengerin adzan dulu. Itu adzan? Dengerin adzan, ada beberapa tips yang akan saya sampaikan sesudah ini. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah.
La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadilah wa syarafa wa darajat al-aliyat rafi'ah wa batul maqam al-mahmud alladhi wa'attah. Innaka la tuhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ufli wa li walidayya, 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 Rabbi ufli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang pertama. Baca ayat kursi setiap masuk rumah. Itu bikin kamu jadi lebih gampang nahan emosi. Kalau di rumah sering marah-marah apa tuh, biasanya juga gara-gara setan juga tuh, digangguin setan. Makanya usahakan kalau masuk rumah baca ayat kursi biar gak banyak setannya. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, tiap masuk rumah juga habis ucap salam baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Diajarkan Nabi kepada seorang sahabat yang ngadu menabi banyak utangnya. Ya Rasulullah, daqat alaina dunya. Wahai Rasul, dunia jadi sempit buat saya Rasul. Bingung mau kemana-mana. Nah begitu kata Nabi. Utang banyak Rasul, rezeki diharapkan dari sini nggak dapat, dari sini nggak dapat. Ya ampun, pusing Rasulullah. Apa yang harus kami lakukan? Nabi Muhammad ajari. Idza dakhala ila baitak, kalau kamu masuk dalam rumah, fasallim ala ahli, ucapkan salam. Assalamualaikum. Ya, kalau masuk rumah ucap salam. Kemudian kata Nabi Muhammad, Tumaqra surat Al-Ikhlas. Kemudian bacalah surat Al-Ikhlas. Berapa kali Ustaz? Sekali aja. Kali aja. Sambil jalan apa berdiri? Boleh aja. Boleh sambil jalan, boleh sambil berdiri. Masuk rumah. Assalamualaikum. Wallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau di rumah nggak ada kerjaan apa-apa, keluar lagi aja, masuk lagi, baca lagi. Dikerjain tuh sama sahabat. Bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Datang lagi sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, jazakallah anna khair ma jaza nabiyan an ummati. Makasih Rasul udah ngajarin segala-gala sama kami umatmu. Makasih banyak wahai Rasul. Kita saat alain dunia, alhamdulillah dunia jadi lapang Rasul. Utang udah kami lunasin semuanya. Wa dunya dakhal ala baitina wa in kunna raghimin. Dunia kayak masuk terus-terusan. Walaupun kami udah gak kepengen lagi, tetap udah masuk aja tuh dunianya. Kayak gak cuma masuk dari pintu, di jendela-jendela juga gitu. Masya Allah. Ayo bismillah. Jadi tuh baca ayat kursi biar adem rumahnya. Baca qul huwallahu ahad biar melimpah rezekinya. Gitu ya. Ustaz udah baca kulhu nih, masih seret-seret juga. Introspeksi diri coba. Ini kan, inget-ingetin dosa apa nih yang masih terus-terusan kamu kerjakan. Begitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kemudian saya ajarin lagi nih. Enak nih saya ngajarin ilmu-ilmu yang enak buat diamalkan. Kamu kalau lagi ada masalah sama suami, ya, tiap masuk rumah, tiap masuk kamar, kamu baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baca tiap masuk kamar. Kamarnya siapa? Ya kamarmu. Kamar tetanggamu. Kamar kamu sama suami tuh. Masalahnya kami udah pisah ranjang Ustazah. Nah itu dia tuh. Nah coba. Jangan pisah-pisah lah ya. Jangan. Udah diomongin baik-baik, diselesaikan.
Kadang masalahnya tuh gak seberat itu kok. Masalahnya tuh cuma nama gengsi. Gengsi yang terus kamu ikuti, gengsi suami yang terus diikuti gitu. Nah, minta maaf. Kemudian coba dengan kepala dingin gitu kan. Nah, habis itu cobain tuh. Tiap masuk kamar baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum raufur rahim. Tiap masuk kamar baca ayat itu. Diajarkan oleh guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafiz. Mudah-mudahan dapat diamalkan. Itu bikin adem hati teman-teman. Bikin adem hati. Ustazah, saya sama suami ngamalinnya atau saya aja? Bagus kalau suami kamu juga ikut ngamalin. Anak-anak juga ikut ngamalin, bagus. Tiap masuk rumah baca kulhu, tiap masuk rumah baca ayat kursi. Jadi kalau anak masuk rumah marah-marah gitu kan, tanyain, nak belum baca ayat kursi, keluar lagi, coba keluar lagi. Masuk lagi baca ayat kursi. Terus begitu ya, insya Allah mudah-mudahan Allah hadirkan surga dalam rumah tangga kita. Allah jadikan kita di akhirat nanti dapat masuk surga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.